Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Dan buat Bapak Ibu, saudara-saudari saya umat Kristiani dimanapun berada pada kesempatan ini, selamat beribadah dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana respon atau tanggapan dari seorang pendeta Mel Atok setelah mendengar ada sebuah warung atau rumah makan mie babi di Sukoharjo yang akhirnya digeruduk dan mereka mengatakan rumah makan ini harus ditutup, Bapak Ibu Saudari, ya kan ya, padahal sudah ada izinnya. Tidak lagi berlama-lama, mari langsung saja kita akan dengarkan dan saksikan video yang satu ini. Ya. That's right. Selamat pagi kawan, terima kasih semua yang sudah berbagi dan kita langsung akan masuk ke tanya jawab bagian untuk pagi ini. Silakan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibagikan. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Selamat pagi. Ini ada lagi kejadian di Sukoharjo. Sukoharjo. Oke. Jadi baru-baru ini ada seorang penjual mie babi di Sukoharjo. Padahal beliau ini sudah punya izin. Penjual mie babi tepi sawah. Iya. Sukoharjo. Itu film. Beliau ini punya izin usaha sudah ada, lalu kemudian tempatnya juga baik, tapi tiba-tiba kemudian diminta untuk ditutup. Peristiwanya hampir mirip dengan yang di Medan, di mana penjual babi ini juga disuruh tutup. Mohon pencerahan Bapak, Kupang ini juga kayaknya CIC ini mau tutup, Ju. Terjadi. Waduh, jadi di Sukoharjo demo, di Medan demo, mungkinkah di Kupang di Timor juga ada demo? Ya kalau di Kupang di Timor ya tidak mungkin lah. Ini kita besar karena babi semua nih, maksudnya Tuhan menciptakan babi ya. Lalu dalam konteks kami di NTT kan mayoritas Kristen toh, Katolik, Protestan, katong paling sayang daging babi dan silakan mungkin mau dibikin di Medan, di Sukoharjo, di mana, tapi jangan ada ide bikin di Kupang ya. Jangan. Kalau di Kupang nih saudara-saudara kami yang tidak makan babi sudah terbiasa dengan kami. Coba ke pesta-pesta, kami akan bagi tempat yang karena alasan iman dan kesehatan ya, lalu tidak mengkonsumsi si kaki pendek ya, B2 itu ada tempatnya. Dan biasanya yang mengelola masakan itu saudara-saudara kami yang agama Islam. Kayak saya pribadi ya, saya punya saudara Islam banyak, ya kan? Jadi kalau ada acara di kami, nah itu saudara-saudara yang Islam yang urus masakan khusus Islam. Bahkan mereka waktu melayani itu pakai jilbab apa segala macam. Jadi saudara-saudara kami yang menurut saya Tuhan tolong tidak mudah diprovokasi oleh siapapun yang merusak kerukunan kami, karena kami beda agama tapi kami satu suku. Kadang-kadang melihat suku ini juga ya bisa menjadi cara Tuhan untuk membawa sejahtera bagi satu daerah. Dan kami di Kupang atau di Timor, puji Tuhan ya seperti itu. Jadi ini orang-orang yang dari luar Kupang pasti bingung juga. Ikut di Kupang bisa begitu, ya. Masakannya acara yang sama, duduk yang sama, ya. Kadang-kadang saudara-saudara Islam juga duduk dengar pendeta khotbah di acara nikah kah, kematian kah dan lain sebagainya. Lalu mulailah di sana pas jam makan bersama itu kita langsung bagi grup ya, ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Maksudnya tentu yang non babi lebih sedikit ya, yang perbabian ini yang memang permasyarakatannya sangat tinggi sekali. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi di Kupang, waduh kalau sampai itu terjadi, saya tidak bisa berkata-kata. Saya akan kunci kamar dan masuk dalam peperangan rohani saja, doa syafaat, karena saya pikir wah itu pasti rusuh. Jadi saya kasih lawan dan doa sah. Itu berat itu, sende boleh ya. Jangan di Kupang
Kalau ada orang anggap babi haram, silakan. Tapi kami juga anggap sebuah keharaman kalau melarang makan babi. Begitu. Ya, tetapi juga saya lihat kayak di Medan kemarin demo dan akhirnya wali kota mencabut ya. Lalu di Sukoharjo ini juga saya lihat itu viral ya, dan saya senang karena begini. Yang saya senangi adalah yang protes juga adalah teman-teman Islam. Maksudnya protes kepada yang protes. Protes kepada masyarakat kelompok tertentu di Sukoharjo itu yang kemudian grebek ya, lalu demo minta tutup. Sudah ada izin, mereka minta izinnya dicabut. Padahal itu sudah di tepi sawah, jauh di sana, tidak di tengah kota. Maka saya nonton itu, saudara mungkin juga pernah lihat. Ada teman-teman yang agama Islam, aduh saya Islam, tolonglah jangan bikin malu-malu Islam dengan demo kayak begini. Ya, kalau kamu mau demo tempat maksiat. Ya, demo itu pelacuran, tempat pelacuran. Kau tidak demo yang begituan, kau demo babi. Itu tantangan buat kita. Iya, tapi ini meresahkan. Apanya yang meresahkan? Kecuali dia paksa kau makan. Kan dia cuma bisnis, kau nggak usah ikut makan, tidak usah beli. Dan dia sudah tulis di situ non halal. Saya sempat nonton videonya. Sudah tulis di situ non halal. Izin ada, dia sesuai dengan aturan. Tapi tetap juga di demo, begitu kan? Nah, ini kan ngeri-ngeri sedap. Nah, saya sendiri ke Jakarta, ke Surabaya, dan masuk ke restoran yang memang menunya B2. Saya pernah mengalami satu pengalaman bikin saya kaget gitu loh. Karena yang melayani kok berjilbab. Saya bilang kok nggak apa-apa di sini ya. Aman Pak, di sini aman. Di kota Surabaya tuh saya lihat dengan mata kepala. Saya lihat menunya B2 enak-enak sekali. Loh kok orang berjilbab yang layani? Mereka bilang enggak, kita kan kerja, bukan kita makan. Oh ya, ada ya orang punya pandangan kayak begitu ya. Jadi buat saya memang terlalu mengada-ngada sih. Masanya urusan itu saja kita demo kiri kanan tidak jelas ya. Dan saya bertolak dari teman-teman kita yang Islam yang juga mengkritisi kelompok yang minta supaya mie babi tepi sawah di Sukoharjo itu ditutup. Mereka bilang, ya mereka kan tidak paksa kau makan. Kau pergi demo di tempat pelacuran sana, naik klub sana, tempat jual miras. Nah itu kau demo sana, kau jangan demo babi, katanya begitu. Karena mereka tidak sembarang, tapi ada izin ya. Tapi ya saya berharap hanya segelintir orang sih seperti ini. Mayoritas puji Tuhan orang-orang lebih banyak mengerti tentang bagaimana bertoleransi dengan baik ya. Tapi kita sebagai Kristen ya, kita lihat fenomena ini ya lucu saja gitu, biasa aja. Kita punya prinsip firman Allah toh. Walaupun kita di tengah-tengah dunia yang kafir, jahat, kita tidak menjadi kafir karena kita itu dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak bisa minta pindah ke surga semua kan, oh dunia tambah dosa jadi tidak boleh kita ke surga. Biarkan kita harus ada di sini supaya melihat sebesar apa kebergantungan kita kepada Allah, sebesar apa ketaatan kita kepada Allah, sekokoh dan seteguh apa iman kita. Jangankan hal-hal najis kotor, setan aja Allah masih izinkan untuk ada berkeliaran. Setan itu menurut firman Allah, Tuhan akan masukkan dia ke dalam neraka di akhir zaman di Wahyu 20 ayat 10 itu. Sekarang biarkan saja dia berkeliaran supaya orang Kristen khusus supaya apa? Kita jangan ikut jalan setan. Karena dia seperti singa yang mengaum-aum seturut 1 Petrus 5 ayat 8 untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, dia ibarat mobil, ini sudah ada jalannya, dia sudah klakson. Orang Kupamnya subel-bel. Dia su klakson, lu minggir. Tapi ada orang yang memang acu tak acu, goblok, bodoh, mempermainkan anugerah, berdiri di jalan. Ya kau digilas, matilah kau. Begitu. Jadi ada yang bilang, setan juga sudah cukup fair. Dia sudah mengaum-ngaum loh.
Dia sudah bel-bel. Ya, jalan-jalan setan ini kan kita sudah tahu. Kalau tukang selingkuh itu jalan setan, korupsi itu jalan setan. Ya, saudara yang hidup tidak sesuai firman, itu jalan setan. Masa Anda tidak tahu Anda sedang ada di jalan mana? Begitu. Kecuali Anda memang betul-betul sudah dibutakan oleh kegelapan, oleh dosa. Nah, saya harap Tuhan menolong supaya kita dimerdekakan, terima Yesus, percaya Yesus, belajar firman, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan tetap menjadi saksi Kristus yang efektif dengan kekuatan Roh Kudus. Begitu ya. Tuhan berkati. Iya, dan itu dia Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita sudah mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mel Atok, ya. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan kejadian-kejadian yang seperti ini Bapak Ibu Saudari, dan ini juga sudah lebih seminggu ya Bapak Ibu, di mana di Sukoharjo di tepi sawah ada sebuah rumah makan, ada sebuah warung makan yang di mana di situ ada dijual mie babi ya. Dan sepengetahuan saya dari berbagai berita bahwa sebenarnya rumah makan atau warung makan mie babi ini sudah ada izin dari pemerintah ya, izin untuk boleh membuka warung tersebut Bapak Ibu Saudari. Tapi apa yang terjadi? Ada sekelompok orang ya, yang dimana mereka ini adalah dari saudara kita yang beragama Islam ya, artinya mereka ini adalah segerombolan Muslim yang kemudian mereka menggeruduk, melakukan demo seperti begitu, dan mereka meminta agar warung atau rumah makan mie babi ini segera ditutup karena ini meresahkan mereka Bapak Ibu Saudari. Dan disampaikan oleh Ketua RW, dia katakan bahwa kami tidak mengganggu, tetapi kami minta kalaupun mereka mau melanjutkan kegiatan untuk jualan di sini boleh saja. Hanya katanya jangan yang non halal, harus yang halal, karena menurut beliau yang halal saja masih banyak. Ingat Bapak Ibu Saudari, yang jualan mie babi ini adalah yang non muslim. Dan menurut non muslim bahwa daging babi itu tidaklah haram, artinya halal untuk dimakan. Sedangkan mereka yang menggeruduk, mereka yang melakukan demo ini, termasuk Ketua RW ini beragama Islam. Memang menurut agama mereka nih Bapak Ibu Saudari, bahwa daging babi itu adalah haram, nggak boleh dimakan oleh mereka. Yang jadi persoalannya, ini kan sudut pandang dari seorang yang menjual mie babi ini, ya tentu berbeda dengan sudut pandang yang melakukan demo, di mana mereka adalah Muslim dan memang haram bagi mereka untuk makan daging babi. Tapi persoalannya, ya kalau memang, ya kan, kalau memang bagi Anda, bagi kalian sebagai seorang Muslim nggak boleh makan daging babi, ya nggak usah datang ke warung makan itu. Karena itu kan sangat jauh sebenarnya dari pemukiman warga, tetapi kenapa akhirnya kalian datang juga ke situ hanya untuk menggeruduk atau melakukan demo? Memang kejadian yang seperti ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya kan ya. Ada pembubaran ibadah orang Kristen yang sedang berlangsung Bapak Ibu. Ada juga pembubaran ibadah karena dilakukan atau diadakan di rumah pribadi. Ada penolakan pembangunan rumah ibadah karena katanya nggak ada IMB. Tetapi yang luar biasanya itu, udah ada IMB pun mereka masih saja mengganggu dan menolak pembangunan gedung gereja, Bapak Ibu. Ini kan sangat luar biasa. Nah, pemerintah bagaimana nih Bapak Ibu? Kalau di kampung kami, kalau di lingkungan kami, kalau di desa kami, di kecamatan kami, nggak akan terjadi hal yang seperti ini. Kami mayoritas Kristen ya kan ya, tetapi ketika ada orang yang beragama Islam mau membangun musola, masjid, wah itu gampang sekali. Ya, walaupun mereka juga nggak banyak, nggak sampai seperti persyaratan yang di SKB 2 Menteri, bagi kami nggak apa-apa. Karena yang mereka lakukan adalah menyembah Tuhan sesuai dengan keyakinan mereka. Bagi kami ya udah silakan saja ya. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda suku, bahasa dan sebagainya, tetapi kita bersaudara karena kita ada di bumi Indonesia ya kan ya. Ini negara kita, negara Pancasila. Mari kita saling menghargai satu sama yang lain.
persatuan Indonesia. Itulah yang perlu kita pupuk. Kita beda, tetapi kita harus bertoleransi. Dan pemerintah harus juga adil dalam menegakkan ini hukum di Indonesia. Karena keadilan itu bukan hanya untuk mereka yang mayoritas, tetapi juga kepada mereka yang minoritas. Karena sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu Saudari, itu dari saya. Dan silakan berikan komentarnya di kolom komentar videonya. Selamat sore, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.